Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kami dari kelas PDB 63 kelompok 10 akan menyampaikan hasil studi field yang berjudul Bersatu dalam Keberagaman. Peluang edukatif di Taman Bhinneka Nusantara Keputih. Taman Bhinneka ini merupakan salah satu tempat di Surabaya yang menggambarkan semangat persatuan dalam keberagaman. Melalui studi field ini, kami ingin menunjukkan bagaimana nilai-nilai kebinekaan dapat dilihat, dirasakan, dan dipelajari secara langsung oleh masyarakat. Nah, di Taman Bhinneka Nusantara Keputih ini dibangun oleh pemerintah Surabaya sendiri, dikarenakan penghargaan sebagai kebudayaan alam Indonesia dan beragamnya alam-alam yang ada di Indonesia. Seperti rumah adat, di sini sangat banyak rumah adat yang beragam seperti rumah Hanoi, rumah Gadang, dan rumah Betang, dan juga banyak sekali tempat-tempat beribadah yang beragam. Nah, di rumah-rumah adat sendiri di sini ini juga punya makna dan filosofi yang berbeda. Nah, inilah cerminan nyata semangat Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Taman ini bukan hanya tempat wisata atau spot foto semata, tetapi juga menjadi ruang belajar yang menanamkan nilai toleransi dan juga persatuan. Banyak sekali sekolah dan komunitas yang datang di sini untuk mempelajari budaya dari berbagai daerah. Melalui kegiatan edukatif seperti pameran budaya, lomba tradisional, dan juga pertunjukan seni. Taman ini berperan aktif dalam melestarikan nilai-nilai kebinekaan. Dari sini kita belajar bahwa perbedaan bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang perlu dihargai dan juga dirayakan. Jadi di sini kami sudah bersama dengan pengurus Taman Bhinneka. Untuk kakaknya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk kunjungan dari teman-teman dari UNER. Perkenalkan, nama saya Michael, saya pimpinan atau General Manager di Taman Bhinneka. Terima kasih sekali lagi sudah datang. Kita langsung saja ke pertanyaannya ya Kak. Jadi Kak, pertama itu kita mau nanyain kegiatan apa aja sih yang ada di Taman Bhinneka ini yang bisa memperkuat rasa kebinekaan kita. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertama-tama saya perkenalkan Taman Bhinneka dulu. Taman Bhinneka adalah taman wisata edukasi, di mana taman ini dibangun dan didirikan dan dikelola oleh pihak swasta, yaitu Yayasan Pondokasi. Taman Bhinneka sendiri merupakan perwujudan dari apa yang dilakukan Yayasan Pondokasi dengan founder kami, yaitu Dr. Hana Amelia Vandayani, atau yang lebih dikenal dengan nama Mama Hana. Beliau memang championing atau ambassador atau mempromosikan tentang toleransi antar umat beragama. Maka dari itu tadi ada pustaka lintas agama. Nah, tadi kembali lagi pertanyaannya, apa saja yang kami sediakan? Yaitu kami sediakan di sini satu, edukasi tentang toleransi, lalu edukasi tentang kebudayaan, bermacam-macam budaya melalui anjungan Nusantara kami, di mana ada saat ini ada 8 miniatur rumah adat yang ada di Indonesia. Dan juga yang kami sudah lakukan dengan berbagai sekolah, yaitu paketan tur edukasi, di mana tim dari kami akan mengajak keliling sekolah yang melakukan tur edukasi mengambil paketan dengan kami. Dan juga ada add-on, di mana add-on itu yaitu pelatihan bercocok tanam, antara lain menanam padi, tanaman hidroponik, juga menangkap ikan, di mana itu sangat seru buat anak-anak jenjang SD, SMP, SMA. Juga ada beberapa hal yang kedepannya kami akan terus kembangkan, yaitu pelatihan untuk lukis dan add-on untuk pelatihan nari maupun musik. Untuk selanjutnya, apakah Taman Bhinneka ini tuh bekerja sama dengan komunitas budaya atau lembaga pendidikan dalam menjalankan misi-misi yang ada? Iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sejauh ini memang kita bekerja sama dengan berbagai pihak ya, termasuk dari pemerintah. Sebelum taman ini dibuka, kami juga sudah melakukan audiensi dengan pemerintah. Meskipun kita swasta dan kami membangun swadaya dengan dana kami sendiri, tapi kami pastinya bekerja sama erat dengan pemerintah, baik Pemprov, provinsi dan kota, begitu ya. Dan beberapa lembaga swasta yang kami kerjasama, ada beberapa universitas juga kami kerjasama. Salah satunya Taman Surabaya juga merupakan didesain oleh salah satu universitas di Surabaya. Kami dibantu memang, dan kedepannya banyak sekali komunitas, baik komunitas-komunitas adat atau komunitas-komunitas dari misalnya komunitas dari Kawanua, komunitas dari NTT, kami bekerja sama. Yang tinggal di Surabaya, kami bekerja sama untuk bisa menampilkan tari-tarian di acara-acara kami. Apa kesan pertama Anda saat memasuki Taman Bhinneka ini, Pak? Cukup terkesan sih, di Surabaya ada tempat kayak gini ya, bisa buat wahana anak-anak kecil, tapi yang dewasa juga terhibur, dan bisa buat wawasan juga anak-anak kecil. Kalau di Indonesia ini beragam dari suku bangsa, dari bahasa, terus dari kayak rumah-rumahnya juga. Setelah melihat dan mengunjungi Taman Bhinneka ini, menurut Anda kebinekaan itu harusnya menjadi kekuatan atau tantangan bagi Indonesia? Mengapa? Bisa jadi kekuatan, bisa juga jadi tantangan. Kekuatannya kan jadinya bisa jadi beragam ya, dari macam-macam suku, terus pemikiran, adatnya juga beda.
di satu sisi bisa jadi kekuatan itu. Jadi untuk menghadapi segala masalahnya itu juga ada pemikirannya sendiri-sendiri. Kalau tantangan ya takutnya kalau ada yang memikir kalau sukunya itu lebih bagus atau lebih gimana juga kan nakutin juga bisa jadi perang antar suku atau gimana. Menurut Anda, sejauh mana Taman Bhinneka mempresentasikan keberagaman budaya Indonesia? Menurut saya, Taman Bhinneka ini cukup mempresentasikan Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Indonesia. Tentunya dengan banyak pengunjung, membuat pengunjung itu lebih mengenal banyak keragaman yang ada di Indonesia, yang tentunya berbagai budaya seperti agama, terus kebudayaan seperti makanan, yang bisa bikin kita lebih tahu tentunya sebagai warga Indonesia. Terima kasih. Jika Anda bisa menyarankan penambahan untuk taman ini, apa yang ingin Anda lihat ditambahkan untuk memperkuat nilai kebinekaan sendiri? Terkait untuk memperkuat nilai kebinekaan, tadi itu saya lihat dari di tempat ibadah itu, informasinya tuh cukup hanya sekedar, oh ini tempat ibadahnya buat umat, misalkan umat Buddha gitu. Jadi informasinya tuh menurut saya masih kurang lengkap. Jadi untuk mereka-mereka yang dari luar itu perlu ada informasi yang lebih detail lagi seperti itu. Lalu kemudian untuk terkait di taman ini itu saya sangat prihatin di bagian kolam yang di atas air mancur itu kurang terawat sehingga banyak yang airnya tuh selokannya tuh kering, terus bisa mungkin ditambahkan ikan-ikan kecil-kecil seperti itu. Sama beberapa bunga itu terlihat juga layu, jadi mungkin bisa diperhatikan di situ. Dan juga untuk terkait pemandu wisatanya itu mungkin juga bisa ditambahkan karena bisa saja pengunjungnya itu kan bukan selalu dari Indonesia ya. Nah itu mungkin bisa ditambahkan juga yang bisa berbahasa Inggris tentunya. Seperti itu. Terima kasih. Kebinekaan adalah anugerah dan tanggung jawab kolektif. Untuk mencegah potensi konflik horizontal seperti SARA, diperlukan penetapan nilai yang kuat. Pancasila berfungsi sebagai dasar filosofis, sementara kewarganegaraan adalah praktik etika sosial. Maka, menjaga kebinekaan berarti aktif memperkuat pengamalan Pancasila dan kesadaran sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Sekian field trip dari kelompok 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.